Pada hari ini kita belajar tentang sola fide, menyambung daripada pembahasan kita tentang semangat reformasi gereja. Terdahulu kita sudah bahas tentang sola scriptura, kemarin solus Christus minggu lalu, dan hari ini kita bicara tentang sola fide. Saya pikir ini hal-hal yang sangat penting di dalam landasan iman kekristenan kita. Waktu kita bicara tentang sola fide, maka waktu kita bicara tentang sola fide, maka kita memperhatikan beberapa landasan firman Tuhan. Nanti juga akan saya sambung dengan bagian firman Tuhan. Yang pertama, memang Alkitab tidak membantah tentang pemahaman sola fide, tentang iman. Jadi iman kita adalah iman orang percaya yang bukan iman kosong, tapi ada isinya. Jadi kita bukan hanya, oh saya beriman, tapi beriman pada apa? Nah, semua orang beragama kan mengakui diri sebagai orang beriman kan? Orang Kristen, orang Islam, Katolik, dan agama yang lain pasti mengakui bahwa oh kami orang beriman. Tapi landasan imannya apa? Nah, itu yang membedakan iman kita dengan iman orang lain. Nah, maka pengertian iman yang sesungguhnya adalah iman yang betul-betul bukan hanya kepada pribadi yang sejati, tetapi kepada ajaran yang sejati, bahkan kehidupan yang sejati setelah kematian. Waktu kita bicara tentang sola fide, itu tidak lepas daripada sola scriptura, solus Christus, tidak lepas daripada sola gratia, bahkan solidio gloria. Itulah landasan-landasan iman yang dibangun di dalam pemahaman yang diringkas oleh Bapak Gereja tentang sola fide. Nah, Habakuk berkata dalam Habakuk 2 ayat 4, dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dadanya tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi secara sederhana kalau kita lihat orang membusungkan dada ya, oh itu ciri-ciri orang gak benar. Dan memang secara etika hari-hari aja, kalau kita lihat orang benar, justru orang makin bertambah isi dalam pengalamannya, dalam pemikirannya, makin hari makin menunduk. Saya pernah ketemu seorang Profesor Maranatha di Bandung. Dia menjemput kami membawa mobil kijangnya yang warna merah, lalu dengan sangat humble mengajak ke rumahnya, mengajak makan, ngomongnya biasa, bajunya biasa. Tapi kita belum tahu kalau dia seorang profesor di sebuah universitas yang sangat terkenal di Bandung. Ketika teman saya berkata dia seorang profesor, wah kaget juga kita. Tapi karena dia saking humble-nya sampai kita nggak kenal siapa dia sesungguhnya. Tentu ada orang yang tidak perlu membusungkan dada menunjukkan tentang jati dirinya. Cukup saja jalan sebagaimana mestinya, seperti apa adanya. Kemudian Roma 1 ayat 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dalam konteks ini bicara tentang bahwa iman kita kepada Kristus, karena dialah yang menyelamatkan Allah. Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi dialah yang menyelamatkan kita, diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa dia yang menyelamatkan kita? Karena ada iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kosong, tapi ada pernyataan-pernyataan. Ini ada sangkut pautnya dengan doktrin tentang Allah ya. Pernyataan Allah secara umum, pernyataan Allah secara khusus. Tetapi yang menarik bahwa landasan hidup orang percaya adalah orang benar akan hidup oleh iman. Nah, maka kehidupan kita selain daripada kita menjadi orang yang tidak memegahkan diri, tapi menjadi orang yang percaya, lalu kita sebagai orang percaya sebetulnya hidup oleh karena iman kita pada Tuhan. Siapa dari antara kita yang berani berkata saya hidup Pak karena uang saya? Karena begitu banyak kisah orang sebanyak apapun uang,
Ya kalau udah kena sakit, apalagi namanya kanker, dokter berkata, udah Pak, bawa pulang aja Pak, suruh makan enak. Nah itu tanda-tandanya udah nggak bisa ditangani lagi, tinggal tunggu mujizat Tuhan aja. Beberapa orang yang kita temui, dokter berkata suruh pulang aja, boleh makan apa saja. Biasanya kan kalau sedang dirawat, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Tapi kalau dokter udah berkata boleh makan semuanya, nah itu udah tanda-tanda, berarti memang sudah angkat tangan. Tapi yang pasti bahwa kita nggak bisa hidup dengan apapun kekuatan kita, kemampuan kita, hanya berlandasan sebetulnya kepada iman pada Tuhan. Maka kalau kita perhatikan ya, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus dengan rendah hati berkata, saya hanya bisa hidup karena iman saya kepada Tuhan, bukan karena kekuatan saya, pengalaman saya, bahkan kehebatan saya. Maka gereja yang hidup adalah gereja yang harusnya memiliki iman. Ya percuma kita beribadah, datang pagi-pagi ke gereja, jauh-jauh dari Jonggol, jauh-jauh dari Bintaro, atau dari tempat kita masing-masing, udah jauh-jauh ngebut-ngebut lagi ya kan, supaya kita nggak terlambat. Percuma kalau nggak ada iman. Maka segala sesuatu dimulai daripada iman. Waktu kita bekerja, bahkan kemarin minggu lalu sudah dimunculkan ayat, waktu kita makan dan minum pun harus dilandaskan pada iman kepada Tuhan. Ya mungkin kita tanya, kenapa? Apa urusannya dengan iman? Ya urusannya adalah ketika saya melakukan ini berkenan pada Tuhan atau tidak. Sehingga sebelumnya kita sudah bahas juga, semua makanan boleh, tapi jangan menjadi batu sandungan. Semua makanan boleh, tapi jangan merusak diri kita sendiri. Sehingga iman menunjukkan bahwa orang itu sebetulnya hidup di dalam spiritualitas. Nah, kalau orang nggak punya iman, saya pikir ya dipertanyakan bagaimana spiritualitasnya. Maka kekristenan selain daripada kita menggunakan akal kita memang harus mempunyai iman, menaruh iman kepada Dia yang layak kita imani, ya. Karena ada pribadi-pribadi ya di luar kekristenan tentunya yang tidak layak diimani. Sehingga gereja yang hidup adalah gereja yang memiliki iman, dari iman kepada iman dan oleh iman. Jadi itu landasan kita. Tuhan sudah memberi iman pada kita, maka kita harus hidup beriman kepada Dia. Karena iman itu kita peroleh oleh Dia. Kemaksuran tanpa iman cepat atau lambat akan runtuh. Ya, kehebatan tanpa iman itu saya sebut cepat atau lambat akan runtuh. Dari pengalaman apa? Secara histori kita perhatikan dulu Mesir sangat jaya dan terkenal seorang Firaun yang berjaya di Mesir kan. Tapi sekarang sudah habis. Meskipun budaya, kepintaran, dan sebagainya, Mesir sungguh hebat, luar biasa. Lalu kemudian muncul yang namanya kekuatan yang luar biasa pada masa itu, namanya Babelonia, Babel. Ketika Yehuda jatuh ke tangan Babel, orang Israel pada waktu itu yang selatan jatuh ke tangan Babelonia, maka mereka jadi penguasa yang sangat hebat di bawah Nebukadnezar kan. Tapi nggak lama kok. Setelah itu dikalahkan oleh apa? Media Persia. Media Persia berjaya luar biasa. Setelah itu dikalahkan oleh siapa? Oleh Yunani. Media Yunani berkuasa sampai bahasa Alkitab kita bahasa Yunani kan. Karena pada masa itu semua bahasa harus dalam suatu bahasa Yunani. Nah, maka Alkitab Perjanjian Baru kita dalam bahasa Yunani, penulis-penulis menggunakan bahasa Yunani. Yunani kuat luar biasa tapi runtuh juga. Akhirnya Romawi yang paling berkuasa pada waktu itu. Sampai pada titik gereja didirikan di Roma kan. Gereja yang pertama yang besar sekali karena Kaisar Nero. Dia percaya kepada Tuhan. Sehingga Romawi semuanya menjadi Kristen. Tapi sekarang yang berkuasa siapa?
Ya, negara adik kuasa yang sangat jaya sekarang ini kan Amerika Serikat. Artinya Romawi pun sudah runtuh dalam kejayaan, kekuasaan, bahkan dalam segala sesuatu yang luar biasa. Tapi ada satu kerajaan yang gak pernah runtuh dari dulu sampai sekarang. Dan nanti dia akan justru muncul dengan berjayanya. Kerajaan apa? Kerajaan Tuhan. Maka dari segi sejarah saja kita bisa menilai bahwa kalau kita beriman kepada hal-hal yang kelihatan ya, seperti kerajaan-kerajaan ini, itu semua akan berakhir kok. Dalam fakta sejarah, tadinya yang kuat, Mesir kuat, Babilonia kuat, Media Persia kuat, Yunani kuat, Romawi kuat, dalam sejarah habis. Meskipun ada suatu jejak, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Nanti kekuasaan yang terus berdiri adalah kekuasaan Allah. Maka kalau kita perhatikan, orang yang berdiri berdasarkan iman, mereka lah yang akan berjaya. Itu secara fakta sejarah ya. Orang yang berdiri berdasarkan iman pada Tuhan, mereka lah yang berjaya. Maka kita nggak bisa menganggap penting luar biasa tentang kekayaan, karena kekayaan tanpa iman cepat atau lambat juga habis. Nanti saya akan tunjukkan orang kaya yang luar biasa pada waktunya mereka juga menjadi tidak ada apa-apanya, nothing. Kehidupan tanpa iman cepat atau lambat ya kita akan menjadi kosong dan hampa. Maka sebetulnya berdoa, membaca firman, beribadah, melakukan aktivitas-aktivitas rohani itu diperlukan. Ada satu ruang kosong nggak bisa kita isi dengan hal apapun dalam dunia ini kecuali dengan iman kepada Tuhan. Maka kita sebut ya, tanpa Tuhan, tanpa iman pada Tuhan, ya kehidupan kita itu nothing. Ya seperti seorang yang hanya bisa mengulurkan tangannya, minta Tuhan menolong kita. Jadi nggak bisa kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Ini kisah nyata yang saya munculkan bahwa pada tahun 1923 berkumpul raja-raja uang ya, orang-orang hebat yang luar biasa hebat dalam bisnisnya. Jadi mereka berkumpul dari seluruh dunia di Edgewater Beach Hotel Chicago. Nah, ini ada 8 orang yang berkumpul di sana. Charles Schwab, presiden direktur dari perusahaan baja; Arthur Futan, pedagang besar gandum; Richard Whitney, presiden direktur pasar perusahaan New York; lalu Albert Paul, seorang anggota kabinet presiden Amerika Serikat; J.C. Livermore, beruang, disebut beruang karena dia penguasa daripada kain pada waktu itu, dari Wall Street; dan Leon Fraser, presiden direktur Bank of International Settlement. Sultan seluruh dunia, mereka kumpul satu tempat, ya mungkin bicara tentang bisnis dan sebagainya. Sehingga kan sekarang ada orang-orang kaya di dunia ya. Mereka kumpul di situ. Banyak orang yang bermimpi ingin seperti mereka. Bagaimana bisa mencapai kekayaan seperti orang-orang hebat ini? Mereka memberikan tips bagaimana begini menjadi orang kaya. Tetapi 8 tahun kemudian ada yang mati bunuh diri, ada yang mati dengan tidak ada spesial pun uang, ada yang mati dengan tidak ada pun jejak, ada yang mati sebagai koruptor, dan ada yang kemudian mati di dalam penjara dengan mengenaskan. Ini orang kaya yang hebat. Saya beberapa buku yang saya baca mencatat tentang orang-orang ini, termasuk tadi pagi saya membaca tentang Billy Graham. Sebelumnya saya baca tentang bukunya Johann Candawasa, dan sebelumnya saya baca tentang bisnis Forbes untuk pembisnis dunia. Jadi mereka memunculkan nama ini. Ini orang hebat, orang yang luar biasa pada tahun itu. Tapi 8 tahun kemudian mereka nothing, bahkan hampa dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain bahwa apa yang bisa menghidupi kehidupan kita ini? Apakah hanya sekedar uang? Apakah sekedar popularitas? Apakah sekedar jabatan?
Saya pikir banyak orang punya uang, punya jabatan, punya lain sebagainya, nggak sebahagia kita. Kita lebih bahagia, lebih ya saya menurut saya kita tumis kangkung, ya kan, makan tempe, hidup di rumah yang sederhana, punya mobil yang sederhana, punya keluarga yang sederhana. Ya tentu kita punya mimpi yang besar, tapi kita nggak norak juga harus begini, kemudian kita mempush diri supaya kita tampil luar biasa, enggak. Kita bersyukur karena selain daripada itu Tuhan menaruh iman pada kita. Nah, sehingga kita nggak bisa berpegang pada hal-hal yang material saja dalam dunia ini. Ya nanti suatu saat mungkin saudara diberkati Tuhan, jangan jumawa. Ingat, Tuhan itu lebih penting daripada semuanya itu. Maka kita harus ajar anak kita takut akan Tuhan, hidup berkenan pada Tuhan. Karena apa? Mereka tadinya punya segalanya, tapi satu hal yang tidak punya, yaitu iman, kepercayaan pada Tuhan. Nah, dengan kata lain, kalau sudah tidak punya iman percaya pada Tuhan, ya tunggu waktu runtuh dan tidak punya kekuatan lagi untuk bangkit. Kita seringkali tidak diberkati, ya karena apa? Ya karena tergantung kepada kepintaran kita, kepada pengalaman kita, bahkan pada kekuatan kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Bahkan kadang-kadang kita berpikir, oh ya relasi saya ini, ya kan, oh saya sedang bekerja dalam karir seperti ini, mungkin sebagai seorang direktur, mungkin sedang dipromosi mendapat suatu posisi yang sangat bagus. Ya tentu kita bersyukur untuk semuanya. Tapi kalau kita terlalu bergantung, sejauh mana? Saya dalam pengalaman saya, meskipun pengalaman saya mungkin nggak sebesar orang, tapi pada suatu titik saya ngerti, benar ya, ternyata kita nggak bisa bergantung pada relasi loh. Kawan sebaik-baiknya di depan kita bisa nusuk kita dari belakang. Depan kita ngomongnya enak ya, wah luar biasa, dia baik gini-gini. Di belakang kita gini-gini dia, kurang ajar kan? Tapi itulah fakta hidup. Ya tapi kalau saya dengan orang seperti itu, ya kalau kita makan sih masih oke lah. Tapi hal-hal yang sudah bicara tentang prinsip udah nggak bisa lagi, ya kan? Misalnya satu prinsip dalam suatu pekerjaan, satu prinsip dalam pelayanan. Tapi saya nggak membenci orang itu, tentu ada batasan-batasan yang harus kita ukur. Ya dengan kata lain kita nggak bisa ngandalin semuanya. Uang bisa habis, ketenangan kita bisa hilang. Ya orang bisa suka nggak suka dengan kita kan, itu urusan orang. Tapi sekarang ini masalahnya adalah ketika kita berdiri dengan iman pada Tuhan, sama seperti Ayub, mau hilang harta, mau hilang anak, hilang kebun, hilang ternak, ya kan? Termasuk istrinya mulai gerak karena Ayub ini kan bukan hanya miskin, tapi dia kemudian penuh dengan bara, borok di dalam tubuhnya. Bayangkan loh, istri Ayub menurut saya istri yang paling setia, tapi udah lama-lama jadi pusing juga kepala dia kan. Mas suami saya dari ganteng, punya anak 10, punya kekayaan yang luar biasa, tiba-tiba habis. Temannya dekat, ada 3 orang, datang dia selama 7 hari, lama-lama nggak tahan juga, kok menderita sekali hidup Ayub secara pemikiran spiritual. Nah, ini ada dosa yang dia perbuat, maka nggak tahan juga, akhirnya menjat dia. Istrinya udah mungkin dah sangat sabar ya menurut saya. Ya kenapa sangat sabar? Karena istri-istri sekarang banyak juga yang nggak sabaran, ya kan? Udah punya harta banyak, masih nuntut ini. Udah punya anak, masih nuntut ini lagi. Saya sehat, masih nuntut ini lagi. Kalau menurut saya dalam titik istrinya Ayub udah sangat sabar, sampai garuk-garuk dari atas kepala sampai ujung kaki,
Bayangkan lo garuk-garuk. Coba kita perhatikan ketemu dengan orang garuk-garuk terus, pusing nggak kepala kita? Kalau cuma satu hari garuk-garuk ya, saya bantu garuk ya, gitu kan? Udah puluhan tahun garuk-garuk terus, berdarah-darah lagi kan? Udah nyusahin, banyak orang datang, memberi judge, itu nggak tahan. Uang sudah habis, orang kemudian menghina-hina. Akhirnya saya pikir bahwa ya dalam hidup itu kita nggak bisa bergantung pada orang lain selain daripada pada Tuhan. Tentu kita membutuhkan orang lain ya, kita nggak menyingkirkan orang lain. Tapi gambaran besarnya adalah pada satu titik. Oh, kalau kita masih jadi orang kaya, kita traktir orang sana sini, banyak teman. Gak usah jauh-jauh, di Facebook banyak orang cerita tentang begitu kan. Dia tiba-tiba share tentang, oh kalau kita lagi kaya banyak yang dekat, katanya gitu. Tapi kalau kita udah ini, udah banyak orang hilang satu-satu. Itu fakta dalam hidup. Maka nggak bisa kita andalkan. Ya, kepintaran kita bisa habis dan tiba-tiba bisa ini loh, bisa kayak hang dan kita nggak ingat sesuatu. Saya udah pernah cerita kan, ada seorang bapak serangan stroke. Setelah dia mandi, tiba-tiba ada rasa panas, dia buru-buru pulang. Pas parkir setelah itu dia langsung nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, dan nggak ingat apa-apa. Dari orang yang sangat kritis, karena saya kenal dia. Nggak bisa ngomong, nggak bisa, bahkan PIN-nya udah nggak ingat lagi, PIN ATM-nya. Dan untuk mengajari dia, supaya dia belajar pulih kembali ingatannya, dan dia belajar ABC sampai Z, siapa yang ngajarin? Anaknya yang paling kecil. Ini apa Pak? Katanya. Ini apa Pak? B. Wah, saya terharu sekali dan saya sedih sekali. Memang kalau kita lihat fakta ya, orang-orang yang merasa diri hebat pada suatu saat memang harus kadang-kadang mengalami seperti itu supaya tahu nothing. Tapi sekarang saya bersyukur dia bisa ingat kembali, bisa ngomong, memang nggak terlalu lancar lagi. Tapi yang saya ingin saya tekankan bahwa kepintaran kita, Tuhan sentil sedikit, udah kayak kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka kalau kita perhatikan bagian ini, kita hanya bisa beriman, bergantung pada Tuhan. Ya, kalau kita tidak beriman dan bergantung pada Tuhan, ya pasti kita menjadi orang yang kasihan sekali dalam hidup ini. Maka iman jangan didasarkan pada apa? Ini nggak bisa nyala. Jika saya sudah melihat, baru saya percaya. Siapa murid Tuhan Yesus berkata seperti itu? Thomas. Saya lihat, baru saya percaya. Jika saya sudah mengalami, oh dari saya sakit jadi sembuh, dari bodoh jadi pintar, jadi miskin, dari miskin jadi kaya, oh baru saya percaya. Jika sudah ada buktinya, ada bukti, baru saya percaya. Buktikan Tuhan, ini ada cewek cantik nih, saya sedang naksir. Kalau memang Tuhan di pihak saya, biarlah Tuhan menggerakkan hatinya. Tuhan membuktikanlah sekali-sekali buat saya, supaya saya boleh mempunyai pacar seperti dia. Jika masuk akal, masuk logika, baru kita akan percaya. Padahal di dalam Alkitab begitu banyak yang nggak masuk logika kan. Misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti 2 ikan. Misalnya Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu kan nggak masuk akal semua. Misalnya meredakan badan yang mengamuk luar biasa, itu kan nggak masuk akal.
Apalagi waktu Yesus berkata dia mengampuni dosa manusia, itu nggak masuk akal bagi orang Farisi, orang Saduki. Bagaimana mungkin manusia mengampuni dosa manusia? Nah, jadi banyak hal yang tidak masuk di akal kita, tapi bukan nggak masuk akal sebetulnya, itu di jauh melampaui akal, supra rasional, itu supra, melampaui akal kita. Jadi banyak hal-hal yang melampaui akal kita. Ya, kita lihatlah kejadian kehidupan kita ini. Gimana mungkin lahir dari seorang ibu namanya seorang Niko, ya kan? Lahir seperti ini, kok bisa tangannya lengkap, 5 jari ada, ya kan? Kemudian kaki lengkap dan sebagainya. Oh, semuanya utuh loh, bentuknya begini, nggak ada yang kotak kan? Kepalanya nggak ada yang kotak kan? Mukanya sama, menghadap begini, ya kan? Hidung lubang yang 2. Yang meskipun ada hal yang mengalami kelainan, tapi dari hal ini saja Tuhan mengatur kita dengan caranya. Lalu berpikir, belum lagi berpikir bagaimana pergi ke bulan. Kalau kita boro-boro pergi ke bulan ya, pergi ke Tanah Abang aja, ya susah. Nah, maksud saya, logika yang Tuhan berikan pada kita, kepintaran luar biasa loh, buat kapal dan sebagainya. Oh, itu canggih sekali. Artinya bahwa banyak hal yang tidak masuk akal bagi saya, tapi Tuhan buat itu masuk akal. Maka orang nggak percaya surga, orang nggak percaya adanya neraka, orang nggak percaya tentang mujizat-mujizat, karena nggak masuk akal bagi mereka. Maka kita nggak bisa hanya percaya berdasarkan jika sesuai dengan selera saya. Oh, saya percaya pendeta itu bagus loh pengajarannya, sesuai dengan selera saya suka, dia humornya luar biasa, sesuai dengan perasaan saya, menghibur, sesuai dengan selera saya. Nggak bisa berdasarkan itu. Maka kekristenan mengembalikan kita untuk tegak berdiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Bapak-bapak gereja. Kita nggak bisa berdasarkan pemahaman logika, tidak bisa berdasarkan pengalaman, perasaan, suka atau tidak suka. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, inilah tolak ukur benar atau salahnya. Jadi bisa saya berkata ini benar, tapi kan mungkin karena saya sangat berpengaruh kan. Sama seperti waktu itu, karena Vatikan suaranya sangat berpengaruh, maka orang mau nggak mau harus tunduk, karena suara mereka adalah suara yang sangat kuat, kekuasaan sangat kuat sekali. Nah, Martin Luther bergumul dan berusaha untuk memperoleh perkenanan Tuhan agar diselamatkan. Sehingga dalam pergumulannya dia tidur di lantai yang keras, dan supaya terlihat lebih saleh lagi. Pernah nggak tidur di lantai yang keras? Kalau saya sering dulu waktu masih kecil, makanya kasur ya baru di Jakarta. Kalau di kampung mah tingkat gunung. Kemudian berpuasa luar biasa. Pernah nggak berpuasa luar biasa? Oh, saya dulu di kampus sering sekali. Setiap hari Jumat, hari Rabu, wah, berpuasa, beriman. Karena setelah puasa nanti sore kita akan makan ayam atau makan ikan, ya kan? Nunggu-nunggu daging. Ternyata dosennya nakal juga, bukannya daging dikasih sayur pare. Nah, jadi dia berusaha keras. Bagaimana dia terkenal oleh Tuhan? Tidur di lantai, menyiksa diri kan. Kemudian berpuasa. Memang zaman-zaman dulu orang suka askese, jadi jatuhnya kepada situ. Nah, dengan istilahnya dia menderita, yang membuat Tuhan inilah Tuhan lebih iba. Sehingga dia kemudian menaiki anak tangga biara dengan kaki, dengan lutut ya, lutut kakinya. Jadi kan ke biara itu kan ada tangga. Ya bayangkan yang di Nias itu kan, yang pas kita mau ke bawah Mataluo itu, lompat batu, coba sekali-sekali pakai lutut naik ke atas. Nah, lumayan itu. Mungkin Tuhan pasti sangat berkenan,
Ya kan, tiba-tiba dikasih jodoh di atas, malaikat datanglah. Ya, kemudian melakukan berbagai kesalahan, tentu beribadah, pelayanan, lain sebagainya. Ya, jadi dia berusaha semuanya itu, namun dikatakan justru semuanya itu sia-sia, tidak ada ketenangan dan kedamaian dalam hatinya. Namun Luther menemukan ketenangan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat menemukan bahwa keselamatan hanyalah anugerah semata, bukan karena hasil usaha dia untuk memperkenankan Tuhan. Ya, bisa saja kita luar biasa dalam pelayanan, tapi itu tidak pernah sebetulnya memperkenalkan Tuhan kalau tidak dibarengi dengan iman kepada Dia. Maka pandangan Luther tentang sola fide, dia berkata doktrin sola fide adalah doktrin yang mengajarkan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh dari pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus semata. Doktrin ini menumbuhkan, merawat, menegakkan, memelihara dan menopang gereja Allah. Dan tanpa doktrin ini gereja Allah tak akan bertahan barang satu jam pun. Maksudnya Luther adalah kita sebelum berbuat baik, sebetulnya kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan. Siapa memberi imannya? Tuhan memberi iman kepada kita sehingga kita bisa beriman kepada Dia. Karena begitu banyak orang dengan khotbah yang bagus sekalipun, di gereja reform sekalipun, belum tentu loh. Ya saya sih nggak mau judge, tapi belum tentu kalau Tuhan tidak beranugerah pada seseorang. Ya contohnya apa? Contohnya dalam Alkitab, murid yang menyangkal Tuhan Yesus siapa? Kalau menyangkal si Petrus. Kemudian yang menjual Tuhan Yesus, Yudas. Jadi sehebat apapun gurunya, ya kalau dia tidak ada anugerah turun atas orang itu, ya nggak mungkin terima suatu keselamatan. Yudas Iskariot dibimbing langsung, diajar langsung, mengikuti langsung, melihat langsung hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia bisa begitu loh, nggak ada iman dalam hatinya. Maka iman menghasilkan suatu perbuatan. Nah, maka kita tidak menolak tentang perbuatan ya, tapi perbuatan tidak menyelamatkan. Bahwa perbuatan diperlukan iya, tapi orang beriman baru dibuahi dengan perbuatan. Maka dalam doktrin ini, sebetulnya doktrin ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan hanya diperoleh dari pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan Calvin ya, bukan Kevin ya. John Calvin berkata sola fide. Apabila doktrin ini dikesampingkan, maka kemuliaan Kristus akan padam. Agama akan dibuang, gereja akan dihancurkan, dan pengharapan atas keselamatan akan runtuh. Kenapa? Ya, pada akhirnya orang bergantung pada kekuatan manusia, kehebatan manusia, bukan bergantung lagi pada Tuhan kan? Berarti kita berlomba-lomba dong. Nanti berlomba-lomba siapa yang bagus dalam pelayanan, siapa yang uangnya banyak, berdharma kepada orang lain, siapa yang kemudian hebat dalam pelayanan, ya kan? Wah, kalau begitu saya bulat-bulat masuk surga, ya kan? Karena saya pelayanan. Tapi pertanyaan, meski saya pelayanan, apakah saya menaruh iman pada Tuhan? Nah, sehingga apabila doktrin ini disampaikan, maka kemuliaan Kristus akan padam. Berarti kita mengabaikan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mutiara di dalam sola fide kita bisa perhatikan. Jadi kita dianggap benar di hadapan Allah hanya karena jasa Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Karena iman, bukan karena perbuatan atau kelayakan kita sendiri. Ini harus kita mengerti ya. Meskipun saya kasih perpuluhan, bukan karena perpuluhan saya diselamatkan, tetapi karena iman. Waktu saya mengerjakan itu iman kepada Tuhan, nah itu yang membuat saya diselamatkan. Ajaran ini merupakan reaksi dan kritik terhadap ajaran yang menekankan keselamatan manusia berdasarkan perbuatan baik dan segala usaha manusia. Sehingga ada indulgensia.
Dan termasuk menolak pemikiran bahwa keselamatan hanya ada dalam gereja. Karena pada waktu itu Paulus berkata bahwa keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik. Dan kadang-kadang orang Reform sombong sekali juga bahwa keselamatan ada di gereja Reform. Padahal ada beberapa orang ya yang saya lupa siapa namanya, pendiri Balak Islam Keselamatan. Dia berkata nanti kalau di surga kita ditanya dari gereja mana, bukan? Oh, kamu dari karismatik ya? Oh, kamu dari GPSK ya? Apakah kita dibeda-bedakan seperti itu? Oh, kamu dari Katolik ya? Oh, kamu dari Lutheran ya? GPIB? Atau dari Pentakosta? Apakah kita dinilai dari itu? Tidak. Di surga itu kita tidak dinilai dari organisasi kita. Ya kalau misalnya memang gereja GPSK membuat orang masuk ke surga, masuk aja ke sini semua, nanti kan masuk surga kan. Makanya ada gereja berkata, gereja ini membawa orang naik ke surga, mempersiapkan orang masuk surga. Adakah pendeta yang berani begitu kan? Ada tuh di Kelapa Gading. Tapi pendetanya udah masuk surga. Bakal masuk, tapi kita nggak tahu. Yang pasti bahwa tidak ada jaminan. Ya, yang menjamin itu adalah iman percaya di hadapan Allah. Maka kita nanti dinilai kamu beriman sungguh-sungguh enggak kepada Tuhan. Ya tentu kita harus masuk ke gereja yang benar ya, yang benar mengajarkan sesuatu, jangan asal-asalan juga. Meskipun gereja tidak dalam tanda kutip ya, supaya kita bisa memilah-milah. Gereja tidak tunggal. Dalam hal ini hanya gereja inilah yang membawa orang dalam keselamatan. Hanya Yesus yang membawa keselamatan. Nah, gereja hanya sebagai alat yang melayani orang, memperkenalkan tentang Kristus, memberitakan tentang Kristus. Nah, adanya praktek pengakuan dosa di depan gereja, membeli surat indulgensia, mari kita bahas, membayar kepada gereja, mengikuti sakramen baptisan dan penyamang kudus, itu penting. Tapi bukan berarti ya nanti yang sudah dibaptis bulan-bulan, yang sudah terima penyamang kudus bulan-bulan, pasti kita masuk surga Pak. Ya benar, ya iman kita berkata memang seperti itu. Tapi kembali lagi, sungguh enggak? Saya ini beriman pada dia enggak? Nah itu yang harus dipertanyakan loh pada diri kita masing-masing. Karena saya nggak mau juga memberi PHP ya, pengharapan apa itu. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini sudah cukup menyimpulkan bahwa keselamatan kita ketika manusia sudah jatuh dalam dosa itu hanya anugerah, bukan karena kekuatan kita. Maka kekristenan agama yang berlandaskan berdasarkan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Jadi kita yang beriman, percaya nggak Allah ada? Percaya nggak bahwa Tuhan akan memberi upah kepada mereka? Upah bukan hanya secara materi, tetapi juga secara rohani yang mencari Dia. Jadi iman itu timbul dari mana? Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman. Jadi jangan berharap kita sungguh-sungguh mau jadi orang beriman kalau kita nggak mau dengar firman. Maka penting belajar firman, mendengar firman, itu sangat penting. Jadi tolak ukur hidup seseorang Kristen adalah dia hidup beriman, maka sejauh mana ia beriman kepada Allah, percaya kepada segala apa yang difirmankannya, dan segala perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Allah dan melakukan kehendak-Nya. Nah, jadi segala sesuatu harus dilakukan di dalam dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bekerja, saya melayani, saya berbuat saleh, saya beribadah, termasuk saya makan dan minum. Nah, ini yang ingin saya jabarkan kepada kita. Kembali kepada semua yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara silakan memperhatikan dalam Alkitab Ibrani pasal 11. Nanti ayatnya saya tertera di ujung sana.
Jadi sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ini kepada orang-orang Israel. Jadi Ibrani 11 ayat 2 berkata seperti ini. Karena oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Maka ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita lihat nggak Tuhan ciptakan dunia ini? Nggak lihat. Tapi kita beriman nggak? Beriman, karena ada firman yang menyampaikan tentang hal ini, sehingga kita seakan-akan melihat bagaimana Tuhan menjadikan alam semesta itu. Tapi dalam gambaran penyampaian firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi kenapa korban daripada Kain ditolak? Kenapa korban daripada Habel diterima? Bukan karena yang satu sayur, yang satu daging. Ya, Tuhan tidak memisahkan tentang hal itu. Tidak. Tapi karena memang yang satu mempersembahkan karena imannya, sehingga dia lebih baik mempersembahkan. Ini loh titiknya. Kalau orang punya iman, maka dia akan melakukan sesuatu lebih baik daripada orang yang tidak punya iman. Jadi karena saya lakukan ini untuk Tuhan, maka saya lakukan ini yang terbaik. Coba kalau enggak, kita asal-asalan kan? Nah, waktu asal-asalan itulah dia tidak sadar bahwa apa yang dipersembahkan itu dipersembahkan sebagai korban yang lebih harusnya baik kepada Tuhan, sehingga korban yang punya Kain ditolak. Tapi waktu ditolak cemburu dia. Hati-hati ya yang suka nolak-nolak. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi siapa yang ngasih tahu kepada Tuhan kalau dia dibunuh oleh Kain? Jadi darahnya Habel itu berseru kepada Tuhan. Karena iman Henokh terangkat, ya, supaya ia tidak mengalami kematian dan lain sebagainya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sekarang kan kita tahu bentuk bahteranya kira-kira bagaimana ya. Tapi zaman Nuh belum ada orang buat bahtera. Maka Nuh salah satu orang yang paling modern pada waktu itu kan. Dia bisa buat bahtera. Luar biasa loh. Tapi itu petunjuk daripada Tuhan. Sehingga dia membuat bahtera, karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bayangkan, karena iman dia pergi ke tempat di mana dia tidak tahu, tapi karena Tuhan suruh dia pergi. Karena iman maka Abraham tak kala dia dicobai mempersembahkan anaknya Ishak ya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun padanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kalau orang memahami karena iman, maka apa yang Tuhan sampaikan dia bisa ngerti peka. Ini hebatnya orang beriman. Ishak kalau nggak ngerti tentang Tuhan, nggak sampai dia berani memutuskan untuk mau mempersembahkan anaknya. Ya kita kadang-kadang kan Tuhan udah bicara dalam hati kita, kita aja masih ragu, benar nggak dari Tuhannya? Benar nggak ya? Kadang-kadang ada juga pertanyaan, ini benar nggak dari Tuhan? Benar nggak ya? Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau, dikatakan. Jadi dia memberkati anak-anaknya karena iman. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun.
Wah, waktu itu kejayaan Mesir luar biasa. Jadi anak putri Firaun, siapa sih nggak mau, ya kan? Anak putri raja. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau ditanya pada kita, ingin nggak kita jadi anak kesayangan putri Firaun? Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ini yang terakhir. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi karena iman, laut Tuhan suruh mereka menyeberang laut itu. Gimana mungkin orang tani ya? Udah jelas-jelas itu banyak airnya. Tapi karena taat pada perintah Tuhan bisa menyeberang. Dan kemudian Tuhan membalikan air itu dan tenggelamlah tentara Mesir dan Firaun yang menyusul mereka. Ini yang orang-orang yang mengalami iman di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat gereja ini di Kemayoran, besar sekali ya. Tapi kita nggak ngerti tentang pergumulan mereka. Kita pikir, gampang ya, ada orang kaya di situ. Bukan, karena ada orang beriman yang melihat pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ini karena orang kaya, ada sekolah dan sebagainya, ada gereja. Jelas dalam bukunya From Faith to Faith, Pak Tong berkata gini, pada saat kami memulai gereja Reform Injili Indonesia, kami memulai dengan pengertian ini. Secara keuangan kami tidak memiliki apa-apa. Secara kekuatan massa kami juga tidak mempunyai apa-apa. Semua dimulai dari nol. Tetapi kami memulai dengan iman. Ini pentingnya. Gak ada artinya kita mulai dari banyak tapi tanpa iman. Apalagi dari nol kalau tanpa iman. Ada yang berkata kami mulai dari nol tapi dengan iman. Nah, ini luar biasa. Sehingga ada satu khotbah Patong yang saya sangat suka, bahwa kantong kita bisa kosong, tapi iman kita jangan pernah kosong. Kantong kita bisa kosong. Saya berangkat dari Kalimantan ke Jakarta, kosong kantong meskipun ada isi untuk berangkat kan. Tapi karena iman tahu itu panggilan Tuhan, jalan sampai hari ini masih hidup. Tetapi kami memulai dengan iman, kami melihat jika memang Tuhan yang menghendaki dan memerintahkan kami untuk melakukan hal ini, semua akan kembali menyatakan kemuliaan Allah. Jadi semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut. Misalnya Tuhan minta saudara ke sana, lakukan ini, atau lakukan ini. Saya nggak tahu secara persisnya. Tapi yakinlah kalau kita berdiri dengan iman pada Tuhan, gak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Dan pengalaman orang-orang beriman banyak kok. Begitu banyak kisah tadi dari perjanjian lama saya sudah sampaikan, terbaru kepada kehidupan orang sekarang ini. Nah, kita pernah ditanya seperti ini. Ini saya ya pernah ditanya orang. Waktu kita memulai gereja, mulai dari kondisi yang tidak pas menurut saya. Pada waktu pandemi, kita online, jumlahnya tidak seberapa. Ditanya, apakah ada tempat Pak? Pusing juga kan? Ada nggak Pak orang kayanya? Berapa orang Pak yang ikut? Dalam hati saya, kok kita mikirin panjang, mikirin tentang hal-hal duniawi semua ya? Takaran-takaran ini kan takaran bisnis semua nih. Ya kalau saya berpikir bisnis, ngapain saya mulai pelayanan? Ya, justru karena kita berpikir tentang suatu pelayanan gereja, siapapun yang tergabung kita layani. Sehingga di sini, ya mungkin beberapa kali saya sudah katakan, kita nggak membeda-bedakan orang. Kita nggak melihat dompetnya tebal, dompetnya kosong. Itu bukan bisnis saya. Jadi bisnis saya adalah kita kerjakan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita sama-sama maju, kita sama-sama melayani Tuhan. Saudara sungguh-sungguh ya pilih Tuhan, Tuhan berkati.
Ya, saudara tidak sungguh-sungguh, urusan saudara dengan Tuhan. Sama seperti saya. Ya, saya sungguh-sungguh, ya saya Tuhan berkati, Tuhan ya tentu berkat bukan hanya materi. Tuhan senang dengan apa yang saya kerjakan. Tapi saya nggak sungguh-sungguh, ya itu urusan saya dengan Tuhan. Maka kita memulai memang dari nol dan memulai dari iman kepada Tuhan. Memulai dengan semangat untuk ya apa yang kita mau kerjakan ini, kita mau untuk kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita kerjakan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Dan saya lihat Tuhan gak pernah tinggalkan. Meskipun kadang-kadang ada kondisi-kondisi kita bergumul, kondisi bergumul begini, tapi ya Tuhan kerjakan yang terbaik dengan cara. Maka gak ada sia-sia kita berhidup beriman pada Tuhan. Arahkan anak kita, arahkan suami kita, istri kita, keluarga kita beriman pada Tuhan. Pada suatu titik kita ngerti, oh ternyata gini ya kalau kita beriman pada Tuhan. Dan bapak-bapak gereja, orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru, mereka lihat kok bagaimana cara Tuhan mengukir kehidupan mereka, karena mereka beriman pada Tuhan. Mari kita berdoa.